Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bromometri dan bromatometri. Bromometri merupakan titrasi penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Bromatometri merupakan titrasi penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks dengan menggunakan kalium bromat. Prinsip bromometri bromatometri, yaitu zat uji direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom direaksikan dengan kalium iodida berlebih, lalu iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator. Adapun cara kerja dalam praktikum ini, yang pertama pembuatan larutan standar, yaitu larutan natrium tiosulfat 0,1N sebagai larutan standar baku sekunder, dan larutan kalium bromat sebagai larutan standar baku primer. Lalu dilakukan pembuatan indikator metil merah, dan prosedur pembakuan natrium tiosulfat 0,1N sebagai titran. Selanjutnya, penetapan kadar fenol yang dapat dilakukan dengan dua cara. Prosedur pertama, 10 ml sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer, ditambah 20 ml larutan kalium bromat 0,1N dan 1 gram kalium bromida, ditambah 5 ml HCl pekat, dikocok selama 15 menit dan didiamkan selama 10 menit, ditambah 1 gram kalium iodida, dan selanjutnya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1N dan larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Prosedur kedua, 10 ml sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer, ditambah 10 ml larutan air suling dan 10 ml HCl 2,5N serta 1 gram kalium bromida. Ditetesi 3 tetes indikator metil merah, dititrasi dengan larutan kalium bromat 0,1N, dikocok kuat sampai warna merah hilang. Penentuan kadar fenol pada percobaan ini menggunakan metode bromatometri, karena fenol tidak langsung bereaksi dengan larutan kalium bromat, melainkan bereaksi dengan brom berlebih. Reaksinya sebagai berikut. Kalium bromat adalah oksidator kuat, namun kecepatan reaksinya tidak cukup tinggi untuk menaikkan kecepatan titrasi. Pada titrasi ini, dengan adanya kelebihan ion bromat, maka akan bereaksi dengan bromida membentuk bromin Br2 yang berwarna kuning pucat. Metode bromatometri ini digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa organik aromatis seperti fenol dengan membentuk tribrom substitusi. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Larutan brom ketika bereaksi dengan fenol akan membentuk 2,4,6 tribromofenol. Atom H pada inti benzen dari senyawa fenol dapat disubstitusi dengan halogen. Ketika fenol direaksikan dengan bromida, maka senyawa fenol akan tersubstitusi oleh gugus Br yang mengarahkan pada meta dan para. Indikator, yaitu zat kimia lain, analit atau titran yang sengaja ditambahkan pada proses titrasi untuk mengetahui titik ekivalen. Titik ekivalen yaitu saat di mana reaksi tepat berlangsung sempurna. Titik akhir titrasi yaitu suatu peristiwa di mana indikator telah menunjukkan warna dan titrasi harus dihentikan. Pada titrasi langsung dilakukan dalam suasana asam dan menggunakan indikator metil merah. Pada titrasi ini, menjelang titik akhir titrasi, perlu ditambahkan lagi indikator, karena dalam lingkungan asam, metil merah akan dirusak oleh beberapa brom secara irreversibel menjadi warna kuning. Pada titrasi tidak langsung, penetapan kadar senyawa dilakukan dengan cara mereaksikan dengan brom berlebihan, yang biasanya didapat dari larutan kalium bromat, kalium bromida. Larutan tersebut ditambah dengan kalium iodida dan dititrasi dengan natrium tiosulfat dan menggunakan indikator amilum. Data hasil pengamatan. Pembakuan natrium tiosulfat dilakukan replikasi sebanyak 3 kali sehingga didapatkan volume rata-rata 10,3 ml dan menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2 didapatkan konsentrasinya sebesar 0,097 N. Selanjutnya penetapan kadar fenol dengan 3 volume yang berbeda dan rumus miligram per berat molekul dikali EK sama dengan milimol kalium bromat dikurang milimol natrium tiosulfat.
sehingga didapatkan kadar yang pertama sebesar 0,207%, kadar yang kedua sebesar 0,159%, dan kadar yang ketiga 0,2917%. Kesimpulannya, 1. Titrasi bromo-bromatometri berdasarkan reaksi redoks dengan mereaksikan sampel yang bersifat reduktor dengan BR2. 2. Indikator yang digunakan pada titrasi bromo-bromatometri berupa larutan amilum 0,5% dan metil merah. 3. Penentuan kadar fenol dilakukan dengan metode bromatometri secara tidak langsung. 4. Kadar fenol yang didapatkan sebesar 0,207%, 0,159%, dan 0,2917%, dan konsentrasi pada pembakuan natrium tiosulfat sebesar 0,097 N. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.